Pada siang hari ini, saya David Setiawan akan menjadi host dalam webinar yang luar biasa. Ya, kita akan kedatangan seorang yang luar biasa. Beliau akan memaparkan banyak hal dalam webinar dengan topik The Champion in Primary Project, begitu ya. Mungkin sebelum kita introduce siapa narasumber kita, profilnya seperti apa, begitu. Saya ingin sapa dulu teman-teman yang sudah join nih pada hari ini, siang hari ini, ya. Dari Era Prime nih, dari teman-teman Era Prime. Halo, semangat pagi. Era Prime luar biasa. Terima kasih Pak Ivan Kristiandi juga sudah bergabung. Pak Jimmy Hendrik, Ibu Morina, ada Ibu Hedi dari Era Infinity. Terima kasih. Ya, oke, ada dari Era Merlion. Wow, dari Semarang. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman. Dan Ibu Feni Wijaya juga sudah bergabung bersama kita. Terima kasih. Luar biasa, senang sekali kita bisa berkumpul ya dalam webinar The Champion in Primary Project ya, dengan narasumber kita nanti dengan Bapak Antonius ya. Tapi sebelum sesi kita mulai, saya ingin sampaikan beberapa poin penting ya. Nanti dalam sesi webinar kita hari ini, teman-teman real estate agent boleh bertanya tentunya ke narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Ya, silakan Anda tanya, Anda ketik di menu Q&A. Nanti akan saya sampaikan ke narasumber kita. Baik, peserta yang sudah registrasi siang hari ini sudah tembus angka 100 ya. Namun yang sudah yang baru bergabung ini masih terus bertambah nih siang hari ini. Kita tunggu deh ya, kita kasih waktu 5 menit begitu ya, supaya nanti teman-teman yang baru gabung ini tidak terlewatkan insight yang nanti bisa dibagikan dari narasumber kita hari ini ya. Baik, sudah terus berdatangan, selamat datang, selamat bergabung teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada ya. Webinar siang hari ini tidak kita batasi hanya untuk Era saja, namun kita terbuka ya bagi teman-teman real estate agent di luar Era. Selamat datang, selamat bergabung. Mungkin boleh Anda sebutkan Anda dari mana begitu, kantornya mana, silahkan. Ayo kita ramaikan webinar kita siang hari ini. Silahkan Anda ketik di chat ya. Anda boleh sebut di mana, dari mana Anda ya, kantornya mana. Nanti saya akan mention di sini supaya teman-teman lain juga semangat begitu ya. Oke, senang sekali kita bisa ketemu Anda lagi ya. Bersama saya dengan David Setiawan, saya akan menjadi host siang hari ini menemani narasumber kita yang luar biasa ya. Wow, dari Medan, Ibu Feni Wijaya. Hai Bu Feni, dari Wiraland Property Medan, luar biasa. Bu Feni, terima kasih Bu, sudah bergabung. Keren sekali, keren sekali. Yes, dari mana lagi yang sudah bergabung bersama kita? Tadi Era Merlian sudah saya mention ya, dari Semarang ya. Kemudian ada lagi Era Infinity ya, tadi Ibu Hedi, Ibu Morina ya, dan tim ya. Luar biasa. Pak Paulus, ya Pak Paulus, ya luar biasa. Terima kasih Pak Paulus. Kita masih kasih kesempatan 2 menit lagi ya, kita akan mulai. Era Ino, yes Pak Erwin Atmaja, wow dari Bandung ya. Era Ino, luar biasa, terima kasih Era Ino, Pak Erwin Atmaja. Kemudian Pak Tony Kosaki dari Era Expro Pontianak, keren, luar biasa, terima kasih Era Expro, terima kasih Pak Tony Kosaki. Saya yakin teman-teman di sana nobar rame-rame acara ini, luar biasa ya. Salam untuk Pak Yongki ya. Dari mana lagi nih yang sudah bergabung? Ada Ibu Ike Moniaga dari Bandung, Era Ino. Bu Ike, halo. Terima kasih Bu sudah bergabung dalam webinar kita siang hari ini. Terima kasih Era Ino dan tim tentunya yang sudah bersama kita. Baik, bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar topik kita siang hari ini, The Champion in Primary Project tentunya, berbicara tentang Primary Project. Silakan Anda ketik pertanyaan Anda di menu Q&A. Oke? Jadi nanti supaya saya bisa sampaikan ke narasumber kita. Baik, sudah 14.05 ya, meskipun yang nanti join ke kita, saya yakin akan terus
berdatangan terus bertambah begitu, kita akan mulai ya, karena kita sudah kasih waktu 5 menit ya untuk spare time-nya. Baik, teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ingin sapa Anda, terima kasih, luar biasa, Anda orang-orang positif dan saya sangat senang sekali Anda bergabung bersama kita dalam webinar The Champions in Primary Project. Ya, hari ini bersama narasumber kita yang sudah bergabung dengan Pak Antonius. Nah, siapa sosok Pak Antonius ini? Saya ingin sharing ke Anda begitu ya teman-teman semua. Pak Antonius ini orangnya sangat luar biasa nih, yang sudah hadir ya. Sudah bergabung bersama kita. Halo Pak Antonius. Ya, selamat pagi Pak. Gambar Bapak agak slow ya. Yes, baik. Okay. Saya sekarang introduce Pak Antonius dulu nih ke teman-teman real estate agent ya. Jadi Pak Antonius ini merupakan property agent ya, marketing associate dari Era Prime ya, di bawah tim Pak Dadang ya, Pak Dadang Era Prime tentunya. Baik, Pak Antonius ini apa sih hebatnya Pak Antonius? Yuk, saya ingin bacakan sekelumit hebatnya Pak Antonius nih. Ya, Pak Antonius ini merupakan sales property agent yang jualan terbanyak di proyeknya Kepler di Jakarta Barat. Ya, luar biasa. Berapa unit? 39 unit, kurang lebih 38 atau 39 unit menurut catatan saya begitu. Dan yang lebih dahsyat lagi teman-teman, ya bukan suatu kebetulan, ya. Karena event ini sudah dirancang lama, kita sudah hubungi Pak Antonius gitu untuk sharing ya dalam event ini dan bukan kebetulan. Kemarin Sabtu ya, tepatnya tanggal 11 Juli ya 2020 ada primary project launching ya di daerah Lipo Karawaci sana. Dan again Pak Antonius kali ini membukukan rekor penjualan unit 16 unit. Luar biasa sekali Pak Antonius. Please welcome Pak Antonius. Halo Pak Antonius. Ya, selamat semangat ya buat teman-teman ya. Yes, thank you Pak Antonius sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Ya Pak. Ya, baik Pak Antonius. Yuk kita sekarang langsung berbagi pengalaman Bapak nih Pak. Bapak bisa jualan 38-39 unit. Kemudian yang terakhir kemarin hari Sabtu, Bapak bisa bukukan 16 unit ya dari Era Prime nih 16 unit Bapak sendiri yang jualan begitu ya, luar biasa. Tapi saya nggak mau masuk ke sana dulu Pak. Saya ingin korek Bapak siapa sosok Bapak ini ya. Jadi Pak Antonius mungkin boleh cerita Pak Antonius. Bapak ini background-nya orang properti kah atau Bapak ini kok bisa jualan sakti sekali begitu? Mungkin Bapak boleh cerita ke teman-teman Pak, silakan. Iya Pak, makasih Pak David. Jadi background saya sebenarnya nggak ada propertinya, malah justru di luar properti pertamanya. Jadi benar-benar di luar dugaan juga saya coba terjun ke properti, malah menghasilkan jauh lebih dari yang saya pikirkan gitu loh. Oke, baik. Ya so far sih. Ya. So far saat ya properti emang kalau saat ini ya pasti kita bilang ini dunia yang menjanjikan dan saya emang merasakan itu. Wow, luar biasa nih. Kalimat pembukanya sudah luar biasa nih dari Pak Antonius ya. Keren banget. Saya yakin banyak banget hal yang mau dibagikan Bapak siang hari ini. Pak, Bapak tadi bilang Bapak background-nya bukan properti Pak. Emang Bapak background-nya tuh maksud saya sebelum di properti Pak, Bapak ada jualan apakah atau melakukan apa sebelumnya Pak, sebelum Bapak masuk ke dunia ini, ke real estate? Dulu saya itu lebih ke sales untuk jualan handphone sih. Jadi emang mungkin dari jiwa saya untuk sales, dari handphone itu dididik. Nah, mungkin itu yang sebenarnya jadi base saya untuk jualan. Nah, itu mungkin ada sedikit dari situ. Wow, jadi awal mula tadi Bapak bilang Bapak bukan seorang Bapak nggak ngerti properti nih, background-nya sama sekali nggak ada hubungannya sama properti. Nggak ngerti sama sekali. Kemudian Bapak punya jiwa sales dan jiwa sales itu Bapak mulai pahami, Bapak punya kemampuan sales ketika Bapak coba untuk mulai jualan handphone tadi ya Pak ya. Dan kemudian Betul, Pak. Bapak sekarang masuk ke Era Prime ya bersama tim dari Pak Dadang begitu ya, dan Bapak luar biasa sekali nih ya. Bapak ini Pak Antonius, Bapak masuk di Era ini baru atau sudah lama ya Pak ya?
Saya baru masuk ke era itu belum setahun, setahun lah ya kira-kira ya. Jadi Oh, emang oke. baru Wow. sih. Wow, belum setahun ya, tapi pencapaiannya luar biasa sekali ya. Luar biasa. Baik, thank you Puji Pak Tuhan. Antonius untuk pembukanya nih. Pak, mungkin saya boleh minta tolong Bapak sapa teman-teman nih Pak yang sudah bergabung bersama kita Pak. Oh ya, dengan siapa nih ya? Banyak Banyak ya, sekali ada. nih yang sudah bergabung Iya. nih. Coba sebentar. Ali Solihat, Abi Sutanto, banyak ya. Banyak Ini sekali ya, ada Efrem, 100 lebih Pak Cahyo. yang sudah registrasi ya, yang siap mendengar Iya, Bapak iya, punya iya, eh, punya session hari ini. Baik. Oh, iya, Era iya. Iria nih. Era Iria sudah bergabung bersama kita ya, dari Jogja atau Solo nih yang sudah bergabung bersama Iya. kita. Luar biasa, terima kasih. Baik, Pak Antonius, kita masuk sekarang ke pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Saya ingin Bapak jawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya dari saya ya. Dan Ya, teman-teman juga siap, Pak. boleh bertanya. Ya. Siap. Pak Antonius, Pak, kita berbicara tentang primary market ya Pak ya. Sedangkan di dunia properti itu ada yang namanya primary, ada yang namanya secondary Pak. Pertanyaan saya, kenapa Pak Antonius pilih primary market Pak? Silakan. Kalau primary itu saya lebih merasa lebih gampang jual. Karena pertama dipikir kalau saya lebih gampang jual dan harga fixed price, tidak ada negotiable sama sekali. Terus kedua juga kita bisa jual dalam sekali momen itu bisa langsung banyak gitu. Dibanding kayak contohnya seperti secondary itu mungkin hanya 1-2. Tapi kalau seandainya pas primary, seperti kayak event yang tadi dari Capellan, terus event dari Lippo Karawaci, itu saya bisa langsung jual banyak. Itu kenapa saya pilih mending primary dibanding secondary. Oke, selain itu Pak Antoni. Terus selain itu juga dari primary itu pun saya bisa menghasilkan secondary dari primary itu. Jadi saya secara tidak langsung punya secondary dari yang beli primary ke kita. Jadi kita bisa jual lagi untuk after sales-nya. Oh, oke. Menarik sekali nih teman-teman. Ya, Pak Antonius tadi menyampaikan bahwa kenapa Pak Antonius pilih primary market begitu ya. Jadi marketnya semuanya baik, bagus, tapi Pak Antonius pilih yang primary. Kenapa? Karena tadi Pak Antonius mengatakan bahwa di primary ini semuanya sudah ready dan tinggal jual, begitu ya Pak. Kemudian tentu ada kesulitan juga ya Pak ya, nggak semuanya mudah ya Pak ya. Nah nanti saya akan masuk ke situ. Kemudian tadi poin yang menarik sekali Pak Antonius menyampaikan bahwa kenapa pilih primary? Karena bisa dapat secondary-nya juga gitu ya. Jadi keren sekali nih. Ya, baik. Pak Antonius, Bapak pilih fokus tadi ke primary. Ya, mungkin Bapak boleh bagikan ke teman-teman. Oh, di sini sudah ada yang bertanya nih di form chat ya. Pak Erwin Atmaja, wow, pertanyaannya sudah nggak sabar nih. Tapi tahan dulu ya, Pak Erwin. Ini pertanyaannya nanti, Pak ya. Nanti saya catat dulu ya, Pak ya. Jadi pertanyaannya keren banget nih, dapat lead-nya dari mana? Nanti, sabar Pak Erwin ya. Baik, Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Primary market, primary project begitu. Bapak masuk ke primary project, kemudian Bapak masuk dan menurut Bapak nih, hal apa yang perlu dipelajari Pak, atau perlu dikuasai Pak, supaya kita tuh jualan primary ini ya sukses seperti Bapak. Mungkin boleh berbagi ke teman-teman, Pak. Yang pastinya sih dalam kerjaan itu fokus sih Pak. Jadi kayak misalkan satu produk mungkin satu produk akan launching, ya kita fokus dari awal sampai progresnya, sampai kita ikut PK, terus kita juga fokus kayak customer untuk kita broadcast, update. Jadi dengan begitu mereka lebih trust ke kita dan itu membuat kita closing sih. Tapi intinya pertamanya kita fokus, terus kita juga update yang produk apa yang kita mau kita tuju ke customer, dan itu ntar akhirnya yang bikin customer itu akhirnya trust ke kita sih. Gitu. Baik. Nah, Pak Antonius mengatakan fokus begitu. Nah, yang Bapak handle ini hanya satu proyek kah atau berapa proyek, Pak?
Sementara ini aku handle bisa sampai 4 project, Pak. Dan itu 4 4-4-nya project. saya fokus. Jadi emang udah iya, Pak, 4 project, Pak. Baik, 4 project. Pertanyaannya, Pak, bagaimana Bapak bisa fokus, Pak? Sedangkan Bapak handle 4 project. Ini caranya gimana supaya bisa fokus ke 4-4-nya, Pak Antonius? Silakan. Kayak contohnya saat ini, waktu minggu kemarin, kita lagi Uber launching Cendana Lipo Karawaci. Dan itu emang itu fokus sekali. Jadi emang saya bisa tiap hari bisa ke sana, terus standby di sana. Dan mungkin yang di project lain, yang di 3 project yang lainnya itu hanya sebatas hanya informasi aja, tapi belum sampai ke sewing-sewing gitu. Tapi kalau seandainya yang kita akan Anton lebih fokus ke yang benar-benar saat ini lagi hot sih, maksudnya dalam arti lagi akan mau launching. Nah itu yang baru difokusin. Yang sebelahnya ya misal 3 project yang lainnya karena bukan launching ya, jadi hanya di bawah prioritas saat itu sih. Jadi Bapak pilih lebih fokus yang udah mau launching gitu, biasanya. Oke. Berarti Bapak tentunya mengikuti perkembangan primary project ya Pak ya? Yes, ya. Jadi di mana project itu akan boom, akan launch, Bapak sudah harus tahu informasi ini ya Pak ya, jangan telat gitu ya. Betul. Iya, betul. Semakin cepat kita dapat informasi, semakin kita kasih informasi ke customer lebih cepat, customer lebih respect ke kita. Baik, menarik sekali Pak Antonius. Pak Antonius, kemudian nyambung dengan pertanyaannya dari Pak Erwin Atmaja nih Pak. Ya tentu teman-teman real estate agent yang bergabung di sini juga mungkin mempunyai pertanyaan yang kurang lebih sama ya, karena itu juga jadi pertanyaan saya begitu. Pak Antonius tadi berulang kali menyampaikan Bapak mesti update ke database-nya, ke kliennya, dan seterusnya. Nah pertanyaan saya, dari mana Bapak bisa dapetin potential buyers tadi Pak? Jadi dari database saya sebelumnya, kayak contohnya dulu saya jadi jadi project-project sebelumnya database saya kan masih ada semua. Jadi saya update terus. Maksudnya saya misalkan ada project baru, saya akan kirim ke database saya sebelumnya. Database itu saya maintain terus sih Pak. Sampai sekarang pun masih komunikasi terus. Jadi itu yang sebenarnya kunci dari saya bisa closing di satu tempat yang orang susah untuk closing, tapi ternyata saya bisa closing, gitu. Nah, Bapak belum jawab saya punya pertanyaan nih. Database itu Bapak dapat dari mana, Pak? Kadang dari sebenarnya berbagai sumber sih. Pertama kadang saya kadang jaga pameran, terus kadang juga Anton juga saya juga pakai digital marketing, maksudnya dalam arti beriklan. Terus Facebook, Google Ads atau Facebook juga IG saya coba masukin semua sih. Tapi itu pun dibantu dengan Pak Dadang dari kita sebagai prinsipal kita ya. Jadi emang saya pun kerja nggak sendirian, tapi juga dibantu dengan kantor juga untuk support bahwa akhirnya customer itu bisa trust ke kita gitu. Dan itu database itu kadang database yang lama sebelumnya, project yang lama sebelumnya kita olah dan kita akhirnya sampai kadang malah justru kita nggak menyangka bahwa itu database itu nggak beli, tapi nggak beli berapa kali project, tapi ntar akhirnya suatu waktu dia beli project yang next ini gitu loh. Oke. Baik. Nah, Pak, ngolah database itu bagaimana Pak Antonius? Bapak tadi sudah dapetin database nih, Bapak pasang iklan, kemudian jaga pameran, kemudian misalnya tadi mungkin Bapak punya link dan seterusnya begitu. Nah pertanyaannya, Bapak mengolah database itu bagaimana Pak caranya? Bapak kontaknya seperti apa? Kemudian tadi update-nya harusnya seperti apa? Apa yang Bapak lakukan? Biasanya saya lebih ke kayak personal sih, lebih ke personal dengan database itu. Jadi contohnya, pertama saya akan broadcast produk yang emang menurut saya itu bagus. Maksudnya ini produk bagus sekali dan Bapak harus beli. Jadi emang
secara pertama kali saya broadcast ke semua customer saya, terus saya akan lebih personal ke broadcast-nya itu lebih personal ya, dengan menyapa namanya dia, terus kedua juga apa kabarnya dia. Jadi emang benar-benar personal satu persatu sih. Gitu. Oke, baik. Pak Antonius, menarik sekali nih. Tapi saya masih belum puas nih, Pak. Dari Bapak punya jawaban nih, saya akan korek lebih dalam lagi, Pak. Gimana? Tapi sebelum saya balik ke Pak Antonius nih, di sini sudah bergabung banyak sekali nih teman-teman yang sudah bergabung bersama kita ya. Saya sapa dulu nih, ada Pak Emerson Reynaldo nih, luar biasa, terima kasih. Ada lagi Pak Harisman ya, Pak siapa lagi nih, Bu Ingrid. Luar biasa, banyak sekali nih ya. Teman-teman, pastikan Anda siapin alat tulisnya tentunya, karena Pak Antonius nih bicaranya harus dicatat ini ya, karena penting banget nih. Pak Antonius, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ingin bacakan lagi ya. Pak Antonius ini adalah orang penjual terbanyak untuk proyeknya Kepelen di Jakarta Barat begitu, dengan unit 39 unit transaksi. Dan yang paling baru adalah tanggal 11 Juli kemarin ya, Pak Antonius ini membukukan 16 unit closing ya di proyek di sekitar Lipo Karawaci sana ya. Jadi luar biasa sekali, dan siang hari ini saya mau korek lebih dalam ya, strateginya Pak Antonius itu apa supaya bisa jualan kok nggak cuma 1-2 tapi puluhan ribu. Sakti sekali Pak Antonius. Tadi nyambung Bapak punya yang sudah disampaikan ya Pak, Bapak bisa update ke customernya dan seterusnya. Namun pertanyaan saya Pak, kan agent itu banyak Pak Antonius. Agent itu bukan hanya Anda Pak. Dan why orang pilih Bapak? Kenapa customer juga pasti kenal banyak agent dong Pak, nggak cuma Pak Antonius gitu. Betul. Pertanyaan saya, kenapa customer kok pilih Bapak gitu loh? Iya. Apa jadi, spesialnya Pak Antonius gitu? Mungkin yang membuat itu yang tadi kiat-kiatnya. Jadi kita keep update terus, keep update info produk itu tersebut. Jadi sebelum janjian mau datang atau sebelum jadi customer kepingin lihat show unit, kita udah update produknya semua sampai akhirnya benar-benar mereka itu udah tahu bahwa udah sampai mau ke show unit itu mereka udah tahu dengan harga, cara bayar, semua kira-kira udah tahu. Jadi sebenarnya itu yang pada saat mereka datang lihat show unit itu bagus dan mereka oke, ya udah terjadilah closing di situ. Jadi emang sebelum ketemu atau setelah ketemu pun saya tetap maintain terus, jadi dengan update-update-nya produk itu, terus dengan info-info yang mungkin nggak semua agent akan melakukan itu karena hanya mereka kan hard selling doang gitu. Tapi saya itu lebih cenderung ke kasih info-info terus gitu. Baik, bahkan jadi, sampai kadang yang info yang nggak perlu itu pun bisa ya. Ya Pak. Oke, silakan Pak, silakan lanjutkan Pak. Ya kadang jadi kadang nggak info yang mungkin dari developer ke agent yang tidak harus ke customer pun bisa saya infokan ke customer, tapi itu secara personal. Jadi mereka pun kayak apa ya? Kayak lebih trust ke kita lah gitu. Contohnya. Maksudnya info seperti apa itu Pak? Kayak contohnya mungkin kayak next project. Yang next project itu masih belum dikasih tahu, tapi akhirnya kan kita ada bocoran, akhirnya kita kasih info ke customer. Jadi kayak mereka pun lebih kayak semacam apa ya, lebih terasa kok saya lebih tahu eksklusif. Nah itu sih yang mungkin mereka itu lebih trust lagi ke saya. Baik. Pak Antonius, sedikit saya ingin tarik ke belakang sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya begitu ya. Sebelum tadi Pak Antonius spesialnya apa? Kan tadi Bapak baru bilang spesialnya Bapak nih, saya tadi catat satu, ternyata Bapak ini kontak secara personal dan terus update kepada customer-nya begitu ya. Itu spesialnya Bapak yang pertama menurut catatan saya. Dan tentu Bapak punya spesial yang lain yang menyebabkan orang kok akhirnya pilih Bapak untuk jadi partnernya dalam bertransaksi begitu. Nah, Pak Antonius,
Bapak dalam pasarin properti untuk primary project. Menurut Bapak, hal apa yang sangat penting, Pak, sebelum Bapak pilih project untuk Bapak pasarkan? Faktor apa yang menurut Bapak sangat penting mendukung kesuksesan Bapak? Yang paling pertama sih, poin utama yang saya pegang, pertama developernya dulu. Jadi saya akan menjual yang developernya brandnya udah kuat sekali. Nah, dan itu yang membuat saya mudah untuk penjual. Terus kedua dari brand, biasanya dari brand itu ada yang harga yang murah, ada yang harga middle ataupun harga yang high. Tapi dengan brand begitu, mereka pun udah tersegmentasi bahwa kalau yang murah ya mereka pun masih mau, tapi kalau yang mahal mereka pun ada segmennya. Jadi saya lebih ke arah brand sih. Jadi kalau brandnya lebih kuat, saya penjualan pun akan lebih gampang. Baik. Jadi developer yang so pertama. Far sih kemudian, saat ini, ya betul. Developer. Terus yang kedua mungkin dari harga ya. Kalau harga emang kayak contohnya kalau emang harganya lagi masuk nih, kayak contohnya kayak kemarin Cendana dengan harga yang cuma sekitar 600 sampai 1 M-an, itu masih lagi masuk di masa COVID begini kan. Jadi akhirnya saya fokus semua. Jadi benar-benar saya kejar terus gitu loh. Terus kedua juga kayak ya itu sih. Pertama brand dari developer, terus kedua juga dari harga. Oke, baik. Kemudian apa lagi Pak Antonius? Faktor apa yang menurut Bapak mesti kita jadi agent tuh mesti aware nih dalam kita pasarin atau kita pilih project? Selama ini sih saya nggak terlalu pilih sekali project. Tapi yang penting saya lebih cenderung ke brand sih. Jadi emang so far sih kayak contohnya misalkan teman-teman nih atau di luar di sana punya brand yang kuat, misalnya ada yang brand kuat bikin suatu produk, udah lakukan aja, coba aja jual, itu lebih gampang sih, lebih gampang jual gitu. Baik, dan menurut saya, ya baik, Pak Antonius, menurut saya ada satu lagi faktor kunci sukses seorang Antonius selain yang tadi Bapak sampaikan begitu ya. Tadi Bapak sampaikan developernya mesti bagus, kredibel, yes, setuju. Kemudian tadi harga mungkin yaitu Bapak sesuaikan begitu ya. Tapi ada satu lagi yang menurut saya kuncinya ini Pak, dari ketiganya, dari kedua tadi saya tambahkan mungkin ya, bukan mungkin lagi, pasti nih, kuncinya adalah Bapak bergabung di Era, betul? Oh ya benar Pak. Bapak punya brand Era, betul, Bapak punya punya kepercayaan diri atau confidence level. Artinya developer juga, Bapak lihat developer juga lihat Bapak begitu kan. Nah kalau Bapak tidak punya brand yang kuat seperti Era, ya mungkin customer juga akan ragu-ragu juga kan mau beli lewat mana begitu. Jadi luar biasa sekali Pak Antonius, menarik sekali. Dan di sini sudah bergabung bersama kita Pak Antonius yang menyaksikan kita nih ada Ibu Susan Wijayawati sudah bergabung bersama kita nih, Komisaris Era Indonesia sudah bergabung bersama kita, dan juga CEO Era Indonesia nih Pak Darmadi Darmawangsa juga saat ini bergabung bersama kita, luar biasa. Thank you Bu Susan, thank you Pak Darmadi. Di sini Pak Darmadi juga memberikan semangat nih Pak Antonius. Saya bacakan begitu ya. Antonius luar biasa, fokus Anda dan semangat pantang mundur yang membuat Anda menjadi yang terbaik. Pertahankan prestasi Anda. Itu pesan dari CEO Era Indonesia, Pak Darmadi Darmawangsa. Live loh Pak. Ini live loh Pak. Spesial buat Pak Antonius. Ya, luar biasa. Thank you sekali lagi Pak Darmadi dan Bu Susan Wijayawati. Terima kasih. Ya, baik Pak Antonius. Saya ingin tarik lagi ke belakang karena Bapak ini menurut saya agent yang kategorinya ini langka nih Pak. Bapak tadi saya tanya spesialnya apa? Bapak bilang Bapak punya update kontak secara personal. Kemudian kenapa apalagi menurut Bapak spesialnya Bapak nih sehingga orang kok mesti pilih Bapak gitu Pak? Apa ya? Mungkin saya lebih apa kelebihan Bapak begitu? Yang Bapak mungkin feel saya punya strength-nya di sini dan other agents tidak lakukan itu, Pak.
Sebenarnya sih saya sebenarnya sama juga dengan agent-agent lain ya mungkin ya. Cuman ya gitu, saya lebih ke kayak misalkan dalam menawarkan satu produk, yaitu sampai benar-benar maksud benar-benar dari awal sampai terakhir produk itu sampai habis pun saya tetap keep info gitu loh. Dan itu dan itu yang kadang nggak semua orang bisa lakukan, dalam arti mereka kalau contohnya kayak hard selling, mereka customer nggak mau, ya udah berarti nggak mau nawarin lagi. Tapi kalau saya tetap tawarin. Meskipun dengan resiko ditolak loh Pak. Iya, justru saya berapa kali ditolak sama customer sih, it's okay, nggak ada masalah. Jadi emang saya udah kebal dengan penolakan customer sih. Tapi dengan contohnya gini Pak, mungkin pada saat ditolak di situ, di produk itu ditolak Pak, tapi produk lain saya coba tawarkan, mereka nggak nolak lagi. Jadi berarti emang produk itu nggak cocok bagi dia. Jadi tahan banting lah, jangan cuma sekali ditolak selesai gitu. Tapi kalau saya coba lagi sampai akhirnya dia pun, karena customer itu suka dengan informasi update properti, dan itu mereka sangat suka sekali. Jadi emang ya itu yang bikin saya itu kadang ditolak satu project tapi next project itu mereka welcome gitu. Oke, menarik sekali nih teman-teman. Pak Antonius sudah berbagi, keren banget nih. Ya, jadi Pak Antonius tadi sampaikan jadi agent itu harus jangan mudah menyerah, jangan apa istilahnya ditolak itu ya sudah biasa ya Pak ya, tahan banting udah biasa. Ya, Pak ya. Tapi pada saat awal-awal Bapak ditolak begitu Pak, kan tentunya nggak mungkin nggak se-strong sekarang nih. Iya, dulu sampai pernah ini Pak, sampai aduh deg-deg, maksudnya keselnya udah seminggu, sampai kesel sekali bisa berefek sampai seminggu. Bisa sebulan nggak jualan. Oh gitu, baik. Jadi di balik Bapak jualan yang terbaru nih, yang Cendana Homes tadi ya Pak ya, yang di Lipo Karawaci, di balik 16 unit Bapak closing, di situ juga banyak failure, banyak kegagalan yang Bapak alami, banyak penolakan yang Bapak alami, begitu ya Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali Pak. Banyak sekali ya. Karena seringkali seperti saya mungkin lihatnya kan, wah hebatnya Bapak nih bisa jualan 16, tapi Bapak tadi mungkin sudah coba berulang kali dengan orang-orang yang mungkin nolak. Bener, saya mungkin udah berulang kali showing itu udah ratusan kali. Tapi karena benar-benar orang kan kadang cuma hanya ke situ untuk lihat doang, jalan-jalan doang. Tapi ya udah, tapi tetap saya keep info. Jadi mereka pun mungkin project ini tidak masuk, ntar di next project bisa dapat lagi gitu. Oke. Nah, Pak, bagaimana seorang Antonius mampu meyakinkan calon customer-nya nih, Pak? Sehingga apalagi dalam masa-masa seperti saat ini ya, Pak ya, orang kan enggan untuk keluar, Pak. Nah, bagaimana seorang Antonius mampu meyakinkan calon customer-nya untuk datang, untuk lihat show unit, Pak? Apa yang Bapak jual, Pak, ke mereka? Jadi intinya sih emang saya berprinsip untuk orang beli rumah, untuk beli properti, itu harus datang untuk lihat sesuatu. Entah itu show unit, entah itu rumah, contoh, entah itu market. Dan saya lebih cenderung penjualan itu ketemu, maksudnya ketemu dan deal. Jadi artinya emang saya itu setiap saya coba target penjualan, saya akan usahakan orang itu untuk datang, entah gimana caranya. Jadi mungkin dengan saya juga keep info dengan rutenya, jalannya, atau seperti apa yang mereka itu secara mau nggak mau akhirnya tetap pengen datang, karena dengan mungkin kayak fotonya, terus video-video rumah contohnya, jadi mereka penasaran gitu. Dan disitulah saya fokus di situ. Maksudnya saya fokus itu mereka harus datang gitu. Pernah juga sih sebenarnya saya ada satu waktu kemarin itu closing tanpa orang itu tanpa datang, cuma hanya suruhan anaknya, teman anaknya lihat ke show unit, mereka dia video, setelah itu udah, setelah video akhirnya dia beli dengan online presentation ya. Tapi intinya tetap harus datang untuk lihat gitu loh. Nah itu sih kunci utamanya, saya harus saya berusaha gimana caranya untuk datang aja gitu. Oke. Jadi mungkin kalau mungkin saya ada salah nanti tolong dikoreksi gitu ya Pak Antonius ya. Jadi Bapak ini menurut saya Bapak kuasai produknya dengan baik. Kemudian Bapak jual produk ini dengan presentasi yang baik begitu, sehingga orang itu mau datang begitu ya Pak ya.
Betul. Dan dalam kondisi seperti sekarang, kalau ada orang mau datang, berarti kemungkinan besar dia serius ya Pak ya, karena Serius, kondisinya iya. seperti saat ini begitu ya, Pak Heeh, Antonius ya. iya. Kalau Nah udah Pak, datang sih kansnya lebih besar sih. lebih besar ya. Iya. Jadi kalau ada klien datang, ada Pak Antonius nih sudah bahaya sekali nih, sudah pasti closing begitu. Kemungkinan besar 80% bisa closing begitu. Keren sekali Pak Amin Antonius. Pak. Tapi ya, ya gitu sih. Ya, ya. Saya pokoknya kalau udah orang itu udah mau datang, itu berarti sebenarnya udah 60%, 70% udah minat. Nah, tinggal pas udah datang ketemu, tinggal closingnya itu hanya 10-20% aja. Jadi emang itu yang bikin saya itu lebih banyak closingnya di situ. Baik, baik. Pak Antonius, dari Bapak punya track record lah selama tadi Bapak sebagai orang newcomer begitu ya Pak ya di bisnis ini begitu ya. Bapak pembeli-pembeli atau konsumen Bapak ini kebanyakan end user atau investor ya Pak? Tergantung project sih. Jadi ada juga yang project yang lebih banyak end user. Terus ada juga project yang lebih banyak investor. Tapi so far sih kebanyakan saya lebih ke terhandle-nya sih ke end user sih. Jadi mereka emang cari kebutuhan untuk hunian gitu. Jadi emang dan itu saya arahkan ke hunian yang menurut mereka itu cocok bagi mereka gitu. Bagaimana Pak Antonius bisa melakukan profiling begitu cepat? Ini orang misalnya, oh ini end user nih, arahkan ke project itu. Oh ini investor nih, arahkan ke project itu. Itu caranya gimana Pak? Bapak bisa seperti itu Pak? Pertama dari pertama kali kita nanya menawarkan satu produk, terus dia itu responnya seperti apa. Kalau produk itu masuk dengan harga berapa, nah kalau misalnya nggak masuk pun saya akan tanya kurang lebih budgetnya seperti apa. Jadi emang saya udah setiap customer yang udah komunikasi saya itu saya udah kira-kira udah tahu dia budgetnya seperti apa. Apakah dia cari rumah ready atau cari yang budgetnya sekitar 1M. Kayak pernah misalkan waktu di Rivera saya tawarin harga 2-3M. Ternyata nggak masuk. Setelah saya korek-korek itu saya tanya, ternyata dia hanya budgetnya 1-1,5M. Dan itu akhirnya saya menawarkan produk yang lain gitu loh. Jadi emang dari situ sih, dari komunikasi di WhatsApp itu saya bisa tahu. Saya kelompokin, oh kalau yang harga segini ya saya akan tandain, oh dia budgetnya sekian. Jadi ntar kalau ada project yang harga segitu ya saya akan tawarin ke harga yang sama. Gitu. Oke, baik. Baik Pak Antonius, menarik sekali. Yeah. Thank you Pak Antonius. Yep. Baik, baik. Saya ingin sapa teman-teman yang baru bergabung bersama kita nih siang hari ini Pak Antonius ya. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam webinar siang hari ini ya dengan tema The Champions in Primary Project ya bersama narasumber kita Pak Antonius ya, seorang agent properti yang membukukan transaksi 39 unit di Capelland Jakarta Barat ya. Kemudian yang terbaru 16 unit transaksi ya di primary project di Lipo Karawaci ya tanggal 11 Juli kemarin ya 2020 ini. Keren sekali. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk tuliskan pertanyaan Anda di menu Q&A ya. Nanti akan saya sampaikan di forum ini. Baik, Pak Antonius, Pak berbicara tentang primary project, tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya product knowledge, gitu ya Pak ya? Yes. Product knowledge, gitu ya. Bapak mungkin boleh sharing ke kita Pak, apa yang product knowledge seperti apa sih yang mesti seorang agent ini mesti kuasai, yang vital tuh di mana Pak? Kemudian bagaimana caranya kita sampaikan ke customer poin-poin, karena tadi Bapak sampaikan kan Bapak update ke mereka begitu. Itu apa-apa yang perlu disampaikan Pak Antonius? Silakan. Pertama-tama sebenarnya bukan produk itu sendiri sih. Sebenarnya itu infokan surroundingnya dari produk itu, kayak contohnya aksesnya, terus juga lokasinya, terus apa yang membuat kayak seperti
transportasinya untuk ke situ itu gimana. Jadi emang itu yang harus kita kuasain dulu. Caranya ya harus ke lokasi, survei lokasi. Kita harus sebelum PK mulai pun kita udah tahu bahwa itu lokasinya ada di situ dan kita udah keliling dan udah tahu bahwa itu lokasinya aksesnya seperti apa. Jadi kita bisa cerita ke customer bahwa ini kayak gini loh, ini di sini loh. Terus udah gitu hadapnya seperti apa loh, dan pintu masuknya seperti apa. Jadi emang kita kadang jualan itu bukannya hard selling tapi kita cerita ke customer. Nah, misalkan dari lokasi, terus dari aksesibilitasnya semuanya udah masuk, baru kita masuk ke produknya. Dan masuk ke produknya itu biasanya kita cerita dulu, misalnya produknya seperti apa, apakah ini kayak contohnya dengan rumah seperti ini seperti ini, lantainya marmer contohnya, atau rumahnya seperti ini. Nah, jadi lebih ke cerita ya di situ. Jadi nggak terlalu hard selling sih dari cerita itu. Baru kita gali kebutuhannya dia, apakah dengan segitu kira-kira nih ibu harga berapa nih yang masuk dengan rumah seperti ini. Nah, dari situ pun ntar akhirnya saya gali, terus akhirnya fix-nya harga sekian. Semua customer pasti ngomong selalu mahal, tapi dengan mahal itu kita kasih seperti lokasi, seperti aksesnya, terus kayak fasilitas-fasilitas di sampingnya, kayak universitas atau kampus atau rumah sakit di sekitar surrounding dia, itu yang membuat akhirnya harga properti itu lebih murah dibanding yang lain. Ya itu sih. Jadi poin utamanya saya lebih ke akses sama surrounding-nya dulu. Baru masuk, ntar setelah kalau mereka tuh udah oke dengan lokasi, dengan aksesibilitasnya itu dulu. Gitu. Ya, baik. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak bisa menceritakan itu. Jadi sebelum bercerita tentu Bapak sudah ke lokasi dulu, sudah kuasai itu, begitu ya Pak? Yes, betul ya. Pak. Baik, jadi di sini ada satu poin penting yang saya catat nih Pak Antonius, bahwa Bapak mempunyai kemampuan ya. Kenapa Bapak nih, saya sekarang sudah makin nyambung nih, kenapa Bapak bisa jualannya banyak nih, karena dari tadi saya sudah profiling Bapak nih. Jadi salah satu lagi nih saya catat, Bapak punya kemampuan untuk storytelling Pak. Jadi Bapak bisa menceritakan itu dengan baik kepada customer, sehingga customer mampu imajinasi gitu kan, karena kadang orang mau beli itu kan by emotion begitu ya Pak ya, bukan by logic kan. Betul. Jadi itu emosinya Bapak bisa kena gitu kan, orang itu langsung ya sudah nurut aja sama Pak Antonius gitu. Betul. Ya, keren banget nih. Keren sekali. Baik Pak Antonius, dalam situasi seperti saat ini Pak, di mana banyak orang mengatakan bahwa market sangat challenging begitu ya, sangat dinamis sekali begitu ya Pak. Apa yang seorang Antonius lakukan, strategi untuk pemasaran seperti apa nih yang Pak Antonius lakukan dibandingkan dengan pada saat fase sebelum ini Pak? Silakan. Kalau sekarang mungkin lebih ke fokusnya ke digital marketing ya Pak. Digital kayak kita beriklan, terus kita juga semua portal properti kita masukin. Mungkin masukin bukan hanya yang gratisan ya, tapi kita harus berbayar. Jadi emang yang berbayar itu yang bisa menghasilkan sih gitu loh. Terus kedua juga kayak semua media yang membuat orang customer itu bisa telepon ke kita lakukan kalau bisa begitu. Jadi emang saat ini mungkin cara nangkep customer ya dari situ sih, lebih tahu bahwa dia interest dengan produk yang kita tawarkan gitu. Digital marketing, terus kedua juga kayak iklan di Facebook, terus IG ataupun di Google Ads atau portal properti kayak OLX, macam-macam, Rumah 123, macam-macam itu semuanya sih. Dan itu coba masukin semua. Dan percaya deh dengan begitu Anda akan semakin banyak yang hubungin Anda, terus juga ntar Anda pun akhirnya jualan juga gitu. Ya,
Baik, tadi Bapak sampaikan Bapak melakukan apa yang disebut digital marketing tadi, kemudian Bapak optimalkan sosial media begitu ya Pak ya. Dan yang digarisbawahi adalah Bapak semuanya itu yang berbayar begitu ya Pak ya. Halo Pak Antonius. Ya, dan ini saya Pak. Dengar ya Pak? Yes, yes. Ya, jadi itu pun juga dibantu dengan, jadi disupport juga dari kantor. Jadi misalkan kantor ini, kantor Era Prime juga emang membuat kayak misalkan satu produk ini kita lagi fokus, akhirnya kantor pun itu mensupport kita semuanya. Dari sama juga dengan digital marketing, macam-macam semuanya. Jadi emang kita jadi semakin banyak untuk jualannya. Itu sih. Baik. Baik, menarik sekali nih teman-teman real estate agent ya. Pak Antonius sudah di tengah perjalanan ini nih ya, di tengah kita punya sesi begitu ya, sudah banyak sekali berbagi ke kita semua ya. Saya juga jadi banyak belajar nih dari Pak Antonius ya. Jadi Pak Antonius sampaikan di era seperti saat ini tentu harus melakukan hal-hal yang di luar kita punya kebiasaan begitu ya. Salah satunya harus berani berbayar tadi misalnya. Kemudian, betul Pak Antonius, kemudian menurut Bapak ya, dalam kondisi seperti market yang saat ini begitu ya, karena saya dengar di luar sana kan ada, menarik sekali seperti ini Pak, ada agent di luar sana begitu bilang ke saya, pernah cerita gitu ya, Pak market lesu Pak, Pak market lesu Pak. Nah, yang ada di kepala saya pada saat saya dengar orang ini bilang market lesu cuma satu Pak Antonius, yaitu apa? Orang ini pasti nggak jualan Pak. Kalau orang ini jualan pasti ngomongnya nggak gitu. Coba Pak Antonius saya tanya, market lesu nggak Pak? Pasti bilang, siapa pasti bilang enggak. Yang lesu? Orang jualan 38, 39. Nah, iya, Pak Antonius, saya ingin berbicara lebih ke arah saat ini ya, saya ingin masuk ke mindset Pak. Menurut Pak Antonius Pak, bagaimana mindset seorang Antonius Pak ketika lihat project? Kemudian ketika Bapak tadi ketemu sama misalnya penolakan tadi Pak, itu kepala Bapak itu mikir apa Pak? Bapak harus ngelakuin apa Pak? Sebenarnya kalau pas lagi ada penolakan itu sebenarnya malah justru saya langsung fokus dengan yang mau. Jadi yang penolakan atau itu saya udah tinggalin. Saya coba cari fokus yang mau gitu. Jadi emang itu yang membuat saya itu nggak berlarut-larut kesel sama orang yang nolak saya, tapi saya akan berusaha untuk cari orang yang lebih mau. Jadi lebih cenderung ke situ sih. Terus kedua juga kayak market lesu itu sebenarnya benar Pak. Jadi emang itu semangat agent yang ini sih melempem sih bagi saya. Karena apa? Marketless kayak contohnya masa Covid ini, saya bisa jualan dengan harga 4 M-an juga. Terus saya bisa jual dengan harga sekitar 1 M-an juga, dan itu sold out gitu, dan itu banyak gitu. Jadi emang sebenarnya kita tidak ada istilah market lesu. Karena apa? Tidak semua orang itu tidak punya uang, bahkan kalau market lesu ini mereka berpikir uang yang ada akan pindahkan ke properti karena lebih aman. Jadi emang semua untuk justru kayak mulai dari COVID itu saya akan malah lebih semangat karena apa? Banyak semua agent pada males berguguran, saya malah justru saya semangat gitu loh. Jadi untuk jualan karena itu jadi kansnya untuk kesempatannya lebih besar dibanding sebelumnya kan gitu loh. Oke. Jadi Pak Antonius ini ternyata memanfaatkan kondisi secara positif ya Pak ya. Iya, kalau betul, orang mengeluh, Pak Antonius justru memanfaatkan, oh ini banyak orang ngeluh nih, saya harus kelihatan. Betul. Jadi jangan ikut-ikut ngeluh begitu ya, kurang lebih kayak gitu. Betul Pak. Iya, siap, Pak. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk nih di chat ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ke Q&A ya supaya saya bisa bacakan dan takutnya kelewat. Saya akan bacakan dulu di chat yang sudah masuk nih Pak. Dari Pak Yuan Syah nih. Ya. Selamat siang Pak Anton. Bagaimana cara Pak Anton menjaga agar tetap fokus lebih dari satu proyek? Tadi Bapak sampaikan ada 4 proyek ya, kalau tidak salah ya. Nah ini bagaimana caranya Bapak bisa tetap fokus nih Pak? Pertanyaan dari Pak Yuan Syah ya.
dan bagaimana kiat-kiat Bapak memfollow up tahap awal komunikasi, Pak? Pertama mungkin kayak gini, untuk fokus dari beberapa proyek itu, kita kayak contohnya kita ajak invite customer itu showing, contohnya showing produk ini, dan kita atur jamnya showing. Jadi karena saya juga meskipun empat produk, tapi di daerah yang nggak jauh Pak. Jadi emang di surroundingnya rumah saya. Jadi emang jadi kalau seandainya kita atur showing, ya kita coba atur jamnya. Jadi misalkan satu produk satu ini kita showing, terus di tempat lain kita juga ada showing, ya kita habis dari showing satu kita ke showing kedua gitu. Dan itu emang saya atur sedemikian rupa untuk jamnya. Terus kedua juga saya keep fokus untuk yang 4 produk ini karena karena saya masih bisa handle 4 produk ini masih bisa handle. Tapi kalau udah 5-6 saya udah nggak bisa handle sih gitu. Jadi emang saya lebih fokus yang bisa handle, lebih menghasilkan. Ya situ itu yang aku pegang sih. Jadi kadang misalkan saya coba ada produk lagi yang lain, tapi produk itu kita coba fokus tapi kurang menghasilkan atau lama menghasilkannya. Ya itu biasanya saya singkirin. Saya lebih cari fokus yang bisa menghasilkan lebih cepat gitu aja sih. Terus kedua juga mungkin kayak tadi apa ya pertanyaan kedua ya? Gimana caranya Bapak nih, kiat-kiat Bapak memfollow up tahap awal komunikasi? Iya, kalau dari awal kan biasanya kayak kita beriklan, terus akhirnya orang itu telepon ke WA ke kita atau telepon ke kita kan. Nah dari situ saya perkenalin bahwa dia sebenarnya udah interest dengan produk apa yang kita iklankan kan. Nah dari situ saya follow up dengan keep info semuanya, kayak contohnya ininya, PDF-nya, presentasinya, terus mungkin press list-nya, terus cara bayar apa yang dia kepingin mau. Ya kita coba secara profesional kita hitungin juga seperti apa yang dia, apa kira-kira budgetnya seperti dia masuk atau enggak. Nah dari situ itu kita push untuk datang untuk lihat show unitnya. Jadi emang benar-benar dari situ saya maintain terus nih, meskipun belum sampai dia mungkin dari press list sudah dapat presentasi sudah dapat, tapi mau ke show unit itu masih belum Siap. Belum ada waktunya, belum siap. Ya udah saya tetap keep info terus. Jadi kayak contohnya produk itu saya coba info videonya lah, saya kirim foto-fotonya lah, sampai akhirnya benar-benar orang itu datang untuk lihat show unitnya. Dan dari situ emang dari awal sampai akhir WA saya tetap keep info produk itu sih. Apa yang dia pertama kali lihat produk itu, ya udah saya keep info terus dan tidak akan menawarkan produk lain dulu selain dia berkata tidak gitu. Oke, baik. Nah, Pak Antonius, jika misalnya dalam suatu proyek tadi yang Bapak sedang pegang begitu ya, sedang pasarkan, tentu proyek ini ada nilai strength-nya, kemudian ada weakness-nya, misalnya begitu. Nah, bagaimana cara Antonius nih, seorang Antonius untuk present ke customer, seumpama memang proyek ini ada weakness-nya di salah satu sisi misalnya, itu Bapak apa yang Bapak lakukan? Contohnya weakness seperti apa ya Pak? Ya misalnya traffic lah, misalnya. Oke. Biasanya sih kebanyakan mereka itu lebih ke price list nih. Jadi lebih ke mereka itu lebih komplainnya di harga. Yaitu tugasnya kita sih mengedukasi customer untuk harga itu. Jadi emang semua pasti akan lihat satu produk pasti lihat harga. Jadi itu kuncinya kita itu mengedukasi customer bahwa harga itu tidak mahal, tapi murah dengan cara cicilannya seperti apa, terus cara bayarnya seperti apa, yang panjang atau yang sekarang lagi ada promo cara bayar atau apa seperti itulah. Baik. Lebih ke arah situ sih Pak, untuk yang kayak request dari customer. Oke, baik.
Baik, menarik sekali. Nah, Pak, tadi Bapak bilang kurang lebih 4 project yang Bapak handle gitu. Nah, project-project ini apakah project-project yang misalnya dalam kategori sama, Pak? Umpama nih, Bapak handle residential property, bukan high-rise building primary misalnya. Oh, Apakah semuanya seperti itu atau Bapak mainnya mix, Pak? mix sih Pak. Jadi emang ada apartemen, ada landed house. Nah, cara Jadi pemasaran primary untuk high-rise building dan hmm. yang low-rise building itu sama atau beda, Pak Antonius? Sebenarnya konsepnya sih sebenarnya sama sih. Maksudnya cara kita jualan, cara kita itu pun semua sebenarnya sama. Cuma yang penting kan kita lebih kuasain produk itu. Jangan, misalnya produk itu mau apartemen ya kita fokus di apartemen apa yang dia mau gitu. Jadi lebih ke itu sih Pak, lebih ke fokus sama apa yang dia mau. Baik, baik. Pak Antonius, domisili mungkin boleh kita dikasih tahu Pak, Bapak bermainnya kan kalau tadi ada Riviera ya, yang Iya, Apple Riviera, ya. ya. Itu kan di barat ya Pak ya. Kemudian yang Ya. Lipo kemarin Bapak Karawaci, closing 16 unit ya. juga di barat begitu ya Pak ya. Nah, Bapak ini handle primary project memang di barat saja atau di berbagai tempat Pak? Sisa yang 4 tadi Pak. Sekarang sih saya lebih fokus ke di daerah barat sama Serpong sama Tangerang sih Pak. Jadi emang kayak contohnya kayak Kepelen itu di daerah Jakarta Barat, Pesista juga di Jakarta Barat, terus ada juga di Lipo Karawaci, jadi sama Sumarekon di Serpong, di Serpong. Bahkan kadang di BSD juga. Karena Bapak jadi memang surrounding daerah sana. Bapak memang domisili di situ, Pak? Ya, saya kebetulan domisilinya di Cengkareng, dekat situ sih. Jadi emang surroundingnya saya cari yang dekat-dekat aja sih. Gitu. Baik, baik. Karena dengan lokasi dekat kan, jadi fokusnya kita lebih cepat. Kayak contohnya showing, kita bisa atur, oh showing sini, bisa langsung next, kita showing ke yang tempat lain. Bahkan bisa 4 project itu showing berderetan gitu. Jadi ya udah keempat-empatnya gitu. Tapi karena lokasinya nggak terlalu jauh ya kita bisa handle sih gitu. Baik. Pak, di sini ada Pak Safran yang bertanya nih. Kalau saya tidak salah nih Pak Safran Cangi dari Era Fiesta ya. Pak Safran ya. Pertanyaannya promosinya kemana aja? Mungkin saya ingin pertajam pertanyaan ini begitu. Pak Antonius tadi sudah cerita main di digital marketing dan seterusnya begitu ya. Kemudian Bapak tadi punya database. Nah, bagaimana Bapak bisa dapetin kontak-kontak baru, Pak? Promosi-promosi seperti apa yang Bapak lakukan? Biasanya gini Pak, kalau kayak contohnya kayak produk baru mau launching nih contohnya. Kayak sebelumnya waktu Lipo Karawaci Cendana itu kan lagi hot sekali dan itu digital marketing kita kuat sekali. Jadi emang database masuk dari situ. Jadi maksudnya saya dapat customer dari situ semua gitu loh. Jadi emang kita kadang bikin pas lagi momennya lagi hot itu satu produk. Kayak contohnya saat ini Alam Sutra lagi bikin. Ya kita coba karena orang semua agent lagi nge-boom, ya kita coba iklankan juga. Jadi emang ntar customer akan tahu kan bahwa oh ya ini ada produk ini, akhirnya hubungi ke kita. Dan itu yang bikin akhirnya kita bisa database itu dan kita dapat. Jadi emang lebih ke posisi pada saat produk itu mulai jalan gitu. Jadi kayak pas sebelum launching lah. Jadi itu biasanya semua agent, semua property agent itu semua iklanin. Sebenarnya kita jadi ikut harus iklanin karena disitulah momen kita dapat database. Baik. Nah, Bapak berulang kali tadi menyampaikan digital marketing. Ya. Iya, Pak. Nah, saya ingin tahu Pak sedikit lebih dalam begitu. Digital marketing seperti apa sih Pak Antonius yang Bapak maksud? Kayak contohnya kayak beriklan di portal properti, terus kita juga beriklan mungkin di Google Ads, terus juga dari kayak kantor kita juga Google Ads juga, terus kita juga
beriklan juga di Facebook, di Instagram, semuanya sih, semua portal properti yang kayak OLX, kayak pokoknya semua lini yang orang membuat lihat di internet, dia bisa kontak ke kita, reach ke kita, itu sih. Dari Lebih kayak sekian properti. Ya, oke, silakan. Ya, kayak digital, kayak portal properti itu kan banyak sekali. Kayak contohnya Rumah 123, Rumah.com, terus OLX 123, itu macam-macam yang you harus bisa iklanin itu, karena dengan itu customer datang ke lu kan gitu, datang ke kamu gitu. Itu sih yang kuncinya sih. Baik. Nah, Pak, dari sekian tadi tools yang Bapak sebutkan, begitu ya, digital marketing dengan cara ini dan seterusnya begitu. Menurut Pak Antonius, yang paling efektif itu yang mana, Pak? Ya itu yang tadi berbayar ya. Karena emang berbayar itu berarti kan kayak misal portal properti nih kayak Rumah 123 ya karena berbayar dia akan jadi nomor 1 kan iklannya, dan itu yang orang pasti akan lihat, dan itu yang pasti akan diklik gitu. Jadi emang ya itulah caranya kita ya, masih harus yang berbayar itu sih. Nah, Bapak seringkali kan kita iklan nih, kita berbayar nih, oke, kita bisa iklan, kita bisa berbayar, tapi problemnya bukan di situ saja, Pak. Problemnya adalah begitu ada ikan yang nyangkut nih. Nah, bagaimana seorang Antonius mampu tangkap ikan ini, Pak? Apa yang Bapak lakukan? Yang seperti yang tadi saya infokan, jadi emang dari awal pertama saya dapat database dari iklan itu, saya itu berarti orang itu udah interest dengan produk apa yang kita iklankan kan. Nah, apa yang kita iklankan itu udah interest, dan kita kasih info-info semuanya, update info produk itu. Sampai akhirnya kita mengajak untuk showing. Nah, dari situ sih. Dari situ pokoknya akhirnya biasanya setelah showing itu terjadilah closing gitu loh. Jadi emang prosesnya tetap harus dari iklan, dan kita update produknya sampai akhirnya showing. Nah, di situ closing. Baik, teman-teman Real Estate Agent, Pak Antonius keren sekali ya, sudah memberikan banyak sekali insight ya untuk kita semua. Saya yakin teman-teman bisa mendapatkan banyak hal nih dari webinar kita sore hari ini ya. Saya ingin lanjut lagi nih, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan, kita welcome sekali. Anda mau punya pertanyaan apa seputar primary project, primary market, silahkan. Kita akan sampaikan ke Pak Antonius dan akan kita discuss dalam sesi sore hari ini, siang sore hari ini. Pak Antonius, kemudian kondisi sedang seperti saat ini ya Pak ya. Tadi saya sudah ketemu jawabannya kenapa Bapak tetap produktif. Nah, pertanyaan saya, menurut Pak Antonius nih Pak, saat-saat seperti sekarang, begitu ya Pak ya, properti khususnya primary Pak, itu di angka transaksi berapa sih Pak yang masih sangat punya kemungkinan besar bisa kita closingkan Pak? Nah itu sebenarnya tidak ada istilah berapa sih Pak, karena apa? Mungkin kayak kemarin waktu di Lipo Karawaci saya range-nya 600 sampai 1 M ya Pak. Tapi sebelumnya juga kita sebelumnya ada produk developer yang jual dari harga 8 sampai 11 M pun habis, sold out gitu loh. Jadi emang tidak ada istilah range harga berapa yang bisa kita jual, tapi sebenarnya kesempatan kita mengolah untuk menjual satu produk berapapun harganya. Jadi sebenarnya itu tugas kita sih. Misalkan produk dengan harga 8M atau 4M atau 3M atau 1M pun sebenarnya kita yang membuat kita mau jualan atau enggak gitu loh. Sebenarnya bukan customer yang kita mengira dengan harga sekian pasti nggak laku nih. Misalnya contohnya harga 8, 9, 10M pasti nggak laku di masa kondisi ini. Tapi buktinya kemarin ada kita ada produk sold out langsung. Jadi emang itu yang membuat saya pikir emang tidak ada kata istilah susah di masa pandemi begini. Kita tetap jualan, kita ambil kesempatan atau tidak, gitu aja sih. Ya.
Menarik sekali. Dan Pak Antonius, ini ada yang bertanya, Pak. Pertanyaannya tadi sebenarnya sudah saya tanya nih. Ini pertanyaan di awal saya, tapi nggak apa-apa. Saya minta tolong Pak Antonius bisa pertajam lagi, bisa diulang lagi jawabannya gitu ya, secara lebih runting lagi, lebih tajam lagi, Pak. Agent itu kan banyak ya, Pak ya. Pertanyaan saya, agent khususnya primary itu kan juga banyak ya, Pak ya. Tapi kenapa kok Pak Antonius yang closing begitu loh, Pak? Bagaimana cara Bapak mampu meyakinkan calon customer, oke? Sehingga calon customer itu mau beli lewat Bapak. Sekalipun dia pasti sudah kenal dengan banyak agent, tapi kok larinya ke Bapak gitu. Bagaimana caranya Bapak meyakinkan mereka? Tolong diulang lagi, Pak. Ini ada yang tanya, Pak. Silakan. Iya. Jadi sebenarnya kayak tadi ya, jadi emang dari progress customer itu tanya ke kita, terus kita keep info, sampai keep infonya benar-benar update info ya, jadi benar-benar presentasi atau apa semua kita kasih tahu, bahwa itu kayak foto, video, atau flash list, atau cara bayar. Jadi akhirnya customer itu tidak jajan kemana-mana lagi, karena info kita udah paling update. Terus kedua contohnya, setelah itu kita ajak showing, dan ajak showing itu membuat dia udah nggak bakal lari kemana-mana deh, meskipun apa dia mungkin ada kompetitor, maksudnya agent yang lain nawarin dia, tapi dengan saya ajak showing akhirnya datang, terus saya juga keep info lebih update, itu yang membuat customer itu nggak lari kemana-mana sih. Tapi lebih ya gitu, contohnya pokoknya keep update info aja, info dari produk itu, seputar produk itu. Keep update itu tidak harus dalam bentuk presentasi produk, enggak. Tapi kayak kita contohnya, infoin bahwa dengan transportasi yang paling dekat dengan ke lokasi itu apa, terus kita kasih waktunya berapa, dengan Google Map-nya kita screenshot. Jadi info-info itu yang sebenarnya yang mereka itu perlu sekali gitu, yang mungkin saya pikir agent lain nggak bakal melakukan itu gitu. Dan udah gitu kita maintain customer itu sampai dia maksudnya informasi itu sangat penting sekali sih emang dalam hal mau penjualan gini. Jadi emang customer itu akan cari kenapa dia jajan, karena dia masih minim informasi. Tapi kalau dengan informasinya kita lengkap, kita kasih tahu, dia nggak bakal jajan sih. Itu aja sih. Prinsip saya seperti itu sih. Jadi keep update aja, ditolak sekali, 2 kali, cuek aja, ajar terus. Baik, Pak Antonius. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, ada 2 penanya yang masuk ya, saya bacakan dulu. Ibu Leli Lindawati, ini dari Era Inno Bandung ya. Sepertinya dari Era Inno Bandung nih. Kalau boleh tahu nih Pak Antonius, iklan online-nya kemana saja? Tadi kan sudah disebut ya, tapi pertanyaannya ada yang menarik Pak. Karena seringkali produk primary, kata Ibu Leli ini, itu tertolak upload di marketplace Pak. Oh, iya. Itu jadi kayak gini. Sebenarnya itu ada triknya sih. Tapi apa namanya? Jadi kayak contohnya nih, primary kan produk primary contohnya belum ada show unitnya, ya kan? Jadi tidak ada show unit dan tidak ada rumah contohnya. Dan jadi fotonya harus foto dari presentasi. Itu sebenarnya kita bisa akalin dulu sih Bu. Kayak contohnya rumah contoh seperti yang produk sebelumnya. Kayak contohnya saat ini launching rumah ini, Ibu kasih 1 foto atau 2 foto rumah sebelumnya. Bisa contohnya produk yang sebelumnya. Tapi itu tetap deskripsi sama itu Ibu produk yang baru gitu. Jadi emang setelah itu sih jadi kadang itu foto itu tidak membuat orang itu mau sih, tapi lebih ke cenderung dia itu telepon ke kita dulu baru kita jelasin. Terus dari deskripsinya pun kita bisa kita kasih info bahwa emang ini produk masih pre-launch gitu, masih belum ada show unit, masih belum ada apa. Jadi emang itu kadang itu hanya sebagai penarik
penarik ini doang sih, kayak foto atau gambar itu hanya penarik orang minat telepon ke kita aja. Tuh. Ya. Baik, Bu Leli, mudah-mudahan terjawab nih. Ternyata ada tips and triknya ya Pak ya, supaya tidak di-reject oleh marketplace begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Kita Baik. coba, jadi kayak misalkan Bapak, misalkan Ibu itu reject apa sesuatu, coba yang lain gitu. Jadi emang tetap dicoba terus gitu, jangan satu reject, ya udah nggak jadi iklan lagi. Nah itu sih, kalau saya akan berusaha terus gimana caranya itu iklan tuh masuk kayak dah gitu loh. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak, ada yang bertanya Ibu Melinda nih, Instagramnya Pak Antonius apa ya, boleh diinfo Pak? Saya Instagramnya itu Fanta Burger sih namanya. Namanya Fanta Burger, Bu. Oke, Fanta Burger. Oke. Dicari ya Fanta Burger gitu ya. Baik. Iya. Oke. Oke, Pak Antonius, saya ingin bertanya pertanyaan berikutnya nih Pak. Menurut Pak Antonius ya, dalam handle primary project, skill apa yang mesti kita kuasai Pak, sehingga kita mampu bisa jualan begitu Pak? Skill apa yang menurut Bapak skill pokok yang harus kita miliki Pak? Skill udah pasti product knowledge kita kuasain dulu. Jadi bahkan kadang sebelum produk itu keluar ke agent semua, setidaknya kita udah tahu bocorannya. Jadi emang kalau bisa semakin cepat Anda dapat info, itu semakin bagus. Jadi Anda bisa jualan lebih cepat dibanding agent-agent lain. Info itu kadang kalau seandainya fokus di satu produk, misalkan, nah itu biasanya kan info akan dapat kita gitu. Misalkan, ntar next project kita akan produk itu akan bikin next project-nya nih. Nah, kan semua agent tidak tahu Pak, kecuali kita yang udah fokus di situ. Jadi emang itu kunci utama, kita udah awal duluan. Kita dapat dari info duluan, terus kita pun juga kenal produk knowledge-nya, kita harus kuasain benar-benar sampai yang tadi lokasi, tempatnya seperti apa, terus aksibilitasnya seperti apa, itu semua harus kita kuasain dulu. Bahkan sampai sebelum PK pun kita harus kuasain semuanya. Jadi meskipun PK-nya belum ada, tapi minimal lokasi atau aksibilitasnya kita udah tahu semua. Bahkan saya lebih sering nongkrong di lokasi itu. Meskipun nggak ada apapun, saya akan nongkrong terus. Entah gimana, saya lebih suka dengan nongkrong, saya akhirnya bisa broadcast ke customer. Oh ini di sini loh lokasi, saya foto-foto, ini lokasi ini loh. Jadi lebih ke saya bisa tiap hari itu bisa datang, saya foto update, jadi customer itu pun tahu seperti apa gitu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya nih dari Pak Safran. Pak Safran kembali nih. Pak Antonius, kira-kira Bapak punya budget buat promosi nih untuk apa nih? Budget yang dihabiskan untuk iklan berbayar itu seberapa besar, Pak? Sebenarnya kalau seandainya setelah Bapak closing itu udah nggak, maksudnya ya tidak ada apa-apanya sih Pak. Budget itu kecil sekali. Makanya kenapa itu iklan itu benar-benar ambillah ya berbayar. So far kalau bisa saat ini berbayar yang masuk kantong Bapak dulu. Jadi misalnya contohnya saya akan kasih budget misalkan 500 atau 1 juta dulu. Coba dari situ Bapak closing misalkan closing 1, kalau udah 2 closing Bapak tingkatin lagi iklannya. Jadi benar-benar kalau bisa semakin banyak closing, itunya semakin diperbanyak. Jadi emang batasan sih so far saat ini aku nggak ada batasan sih. Saya tetap iklan aja terus gitu loh. Toh dengan iklan itu kan akan menghasilkan closing gitu. Dan 1 closing mungkin bisa menutup, cover iklan Anda semuanya gitu loh. Gitu kan. Baik. Pak Safran, mudah-mudahan terjawab. Kemudian ini dari
eh, Pak Agus Guntoro, tapi di sini pertanyaannya dari Alfon, dari Era Mega Manado. Wow, Manado, apa kabar? Thank you sudah bergabung bersama kita. Jauh banget. Pertanyaannya, bagaimana cara follow up klien yang sudah showing unit nih Pak, agar supaya segera cepetan booking unitnya dan bayar DP. Ini gimana caranya Pak Antonius? Iya, sebenarnya pada saat showing itu sebenarnya saya prinsipnya harus showing itu kalau udah showing itu harus closing. Jadi kalau udah ternyata dia udah pulang, misalkan dia menjanjikan, saya akan tanya kapan mau NUP-nya. Misal setelah showing dia ternyata nggak mau langsung NUP, saya akan kasih batas waktu. Misalkan Pak jadinya mau NUP-nya kapan? Besok atau lusa? Kita kasih batas waktu. Karena apa? Dengan batas waktu, Bapak ntar akhirnya tidak di PHP-in, Pak. Dalam arti, ya ntar atau ntar cuma dibaca doang WA-nya atau apa. Tapi minimal yuk ada batas waktu, misalkan 2 hari atau 1 hari atau 2 hari. Dan dari situ, Bapak bisa telepon lagi. Gimana? Mau NOP atau enggak? Jadi, kita ada step follow up-nya sih. Tapi setelah misal, 2 hari, 3 hari ternyata telepon sama WA udah tidak direspon, itu berarti artinya dia udah nggak mau. Ya kita fokus yang mau lagi, cari yang fokus yang mau lagi. Tapi tetap nggak orang ini, Pak Antonius, seumpama nih, ini terjadi sama Bapak, kan pasti pernah juga ngalami seperti ini. Nah, tapi tetap nggak Pak, setelah kita tahu kok kayaknya kita dicuekin seterusnya, ini orang ini tetap Bapak follow up atau Bapak rilis? Tetap saya tetap follow up kayak kirim foto-foto, kirim video, tapi mungkin nggak cuma sekali ya, bisa berkali-kali, bisa sampai 5 kali saya kirim, mungkin 2 hari ke depan saya kirim foto, terus berapa hari kemudian saya kirim video. Saya nggak perlu harus chatting macam-macam, nanya macam-macam, tapi kirim update-nya. Karena dengan kirim update itu dia sebenarnya akhirnya ngomong sih, maaf Pak, kita nggak jadi NUP karena gini-gini. Jadi kita tahu. Tapi kalau dengan dia hanya baca doang, berarti sebenarnya dia saat ini mungkin belum mau beli. Tapi bisa next project kita dia mau beli. Tapi tetap infonya kita kasih info terus sih. Bisa 5 sampai 6 kali sih saya. Oke, baik. Menarik sekali. Pak Antonius, di sini Bapak kalau tadi dari CEO Era Indonesia sudah kasih semangat nih, ya. Sekarang dari komisarisnya Era Indonesia nih, langsung beliau live nih bersama kita, Pak Antonius. Beliau langsung menyapa Bapak nih. Saya ingin bacakan dari Ibu Susan Wijayawati, ya, komisaris. Iya, Bu Susan. Beliau menyampaikan di sini smart selling, begitu. Fokus, konsisten, memahami, dan tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Profesional, luar biasa. Bravo, Pak Antonius. Yes. Iya, makasih, Pak. Bapak dapat semangat dan salam dari Ibu Susan Wijayawati langsung. Terima kasih, Bu Susan. Thank you, Bu Susan. Thank you, Baik. Bu Susan. Tak terasa kita sudah ngobrol, sudah tembus 1 jam lebih nih Pak, sudah hampir 1,5 jam, dan saya ingin ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi kita Pak. Ya, pertanyaan pertanyaan kedua dulu nih sebelum pertanyaan penutup begitu ya. Saya ingin tahu Pak Antonius, tolong bocorkan ke kita nih, bocorin ke kita semua ya Pak. Apa goals Anda di tahun 2020 Pak Antonius? Goals-nya tahun 2020 sih, saya ingin tetap penjualan terbanyak. Saya coba berusaha untuk closing terus, tanpa mikirin macam-macam lah ya. Pokoknya saya itu keep fokus untuk dapat closing lebih banyak. Terus kedua juga saya kalau bisa tetap nomor 1 di Era Indonesia. Wow. Mungkin kalau boleh disebut Pak, kalau boleh disebut nih Pak Antonius, dalam hal komisi Pak, boleh nggak bocorin ke kita, Bapak punya target berapa komisi di tahun 2020 ini Pak? Target komisi sebenarnya karena udah primary itu kita susah ya.
Ya, itu tabungan Bapak, saya tahu itu iya, tabungan. commission Ya. itu tabungan, iya. Karena kalau primary emang tidak langsung. Kita kadang tergantung cara banyak customer, Yes. jadi bisa setahun, 2 tahun baru terima komisi, tapi it's okay, itu tabungan sih. Jadi targetnya sebenarnya berapa ya? minimal saya akan berusaha beli properti lagi sih. Wow. Jadi saya akan beli properti dari ini, terus saya dengan properti itu bisa menghasilkan passive income ke saya. Jadi saya pun bisa jual beli properti saya lagi gitu loh. Yes, baik. Gitu aja sih. Baik. Dan Ya. pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup sesi sore hari ini Pak ya. Ya. Tadi kan kita ngomongin goals Bapak. Goals itu kan dalam periode waktu tertentu. Tadi 2020 Bapak punya goals seperti Ya. itu, pencapaiannya nanti caranya bagaimana Bapak pasti sudah atur itu. Nah, Ya. apa mimpi seorang Antonius? Apa mimpi Anda, Pak? Pertama mimpi saya sih ya pasti bekerja sesuai hati nurani ya, tetap seperti ini. Terus kedua juga saya mungkin dengan bekerja saya bisa menghasilkan, bisa membahagiakan orang sekitar, terus juga saya juga bisa keep apa kayak seperti keuntungan untuk bawa kantor ke kita, kantor Era Prime. Jadi semakin Era Prime itu semakin besar, dan saya pun merasakan dari awal sampai akhir pun saya ikut andil di dalamnya. So far sih saya lebih cenderung ke situ sih. Terus untuk yang pasti ya dengan bekerja sebagai marketing associate ini, dengan menghasilkan closing yang banyak, terus akhirnya saya mempunyai goal seperti kayak properti yang tadi ya saya dapat, terus juga kantor kita Era Prime semakin besar dan semakin orangnya semakin banyak. Ya, sih. Baik. Terima kasih Pak Antonius untuk waktunya dan sharingnya sore hari. Tapi saya masih mau nodong Anda Pak, satu lagi Pak. Tolong Bapak berikan closing statement Pak. Apa closing statement Bapak dari obrolan kita siang hari ini? Silakan. Jadi buat teman-teman sih ya, buat teman-teman mungkin seperti ini sharing pengalaman saya sih. Jadi baiknya kalau untuk primary fokus, terus keep info ke customer, terus olah customer itu hanya dari cari tahu itu jadi beli, jadi kepingin beli. Itu yang tugas kita, mengkreasikan customer untuk beli. Jadi jangan patah semangat, fokus, jujur dalam kasih info ke customer. Itu aja sih kuncinya, dan jangan pantang menyerah. Primary itu emang susah gampang untuk jualan. Tapi kalau seandainya Anda udah menghasilkan penjualan terbanyak, terus Anda bisa menghasilkan penjualan, itu udah sesuatu yang kebahagiaan sendiri bagi use atau bagi kita gitu. Jadi keep fokus, jujur dalam penyampaian info ke customer, dan kita pun pasti bisa jadi closing semakin banyak. Itu aja sih Pak. Ya, thank you sekali lagi Pak Antonius buat closing statement-nya. Ada 3 hal tadi ya, jujur, kemudian fokus, kemudian yang terakhir tadi Bapak sampaikan jujur, fokus, dan Bapak tetap semangat, jangan mudah menyerah, begitu ya. Jangan mudah menyerah, begitu ya Pak ya. Menarik sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Antonius buat kebersamaannya siang hari ini dalam webinar kita The Champion in Primary Project. Terima kasih juga untuk Era Prime tentunya, untuk member broker Era Prime, Bapak Dadang Sugiharto. Thank you so much yang telah berkenan mengizinkan Pak Antonius untuk berbagi untuk kita semua sore hari ini. Thank you banget, thank you semuanya. Dan terima kasih untuk Ibu Susan Wijayawati, Komisaris Era Indonesia yang dari awal sampai sore hari ini bergabung bersama kita, Pak Antonius. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga untuk CEO Era Indonesia, Pak Darmadi Darmawangsa, tadi yang sudah langsung menyapa Pak Antonius sore hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman
real estate agent dimanapun Anda berada tadi, dari era Ino ya, tadi kalau saya tidak salah ada ya, era Infinity, kemudian dari Manado tadi sudah bergabung, kemudian dari Medan, luar biasa sekali, Jakarta tentunya, Solo, wow luar biasa, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan luar biasa, saya sangat appreciate Anda orang-orang positif, dan saya yakin kita akan terus sukses, terus maju, melangkah ke depan. Sekali lagi terima kasih buat kita semua, buat Anda, buat Pak Antonius, terima kasih. Siap, dan Pak. sampai ketemu lagi dalam Sampai webinar ketemu. Era Indonesia berikutnya. Siap. All the best.